Eugenia Martinez, seorang gadis kecil yang dijuluki monster istana karena tubuh dan berat badannya yang besar. Selama hidupnya, dia selalu menjadi bahan olok-olokan dari orang di sekitarnya. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Eugenia Martinez Vallejo adalah seorang gadis kecil yang cukup terkenal di Spanyol. Ia lahir di tahun 1674 di sebuah desa kecil yaitu Merinda de Montilla yang terletak di bagian utara Spanyol. Ayahnya sendiri bernama Jos Martinez Vallejo dan ibunya bernama Antonia de la Bodega. Ini aku kalau pronunciation-nya agak salah, mohon dimaklumi ya. Keluarga Eugenia dikenal sebagai keluarga yang sangat sederhana. Eugenia sendiri dicatat memiliki beberapa saudara, namun untuk rinciannya tidak pernah diketahui secara pasti. Kelahiran Eugenia juga cukup unik. Saat itu, Antonia sedang berada di gereja, di mana dia mengalami kontraksi. Karena kontraksi ini, Antonia tidak sempat pulang ke rumah dan terpaksa melahirkan Eugenia di gereja. Kasus melahirkan di gereja bukanlah sesuatu yang wajar saat itu. Namun, di masa itu juga orang-orang percaya bahwa bayi yang lahir di gereja adalah bayi yang membawa keberkahan. Bayi yang kelak dipercaya akan tumbuh menjadi seseorang yang hebat. Kejadian ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa bayi tersebut diberi nama Eugenia. Karena Eugenia dalam bahasa Spanyol berarti la ben nacida atau artinya well born, lahir dengan baik. Eugenia kecil dideskripsikan sebagai bayi perempuan yang sangat sehat dan memiliki selera makan yang sangat bagus. Hal ini tentunya membawa harapan bagi keluarganya bahwa kelak dia akan tumbuh menjadi gadis yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Saat bayi, Eugenia termasuk cukup gemuk, tapi saat itu kedua orang tuanya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Apalagi nih ya, di abad ke-17, bayi yang baru lahir punya tingkat kematian yang cukup tinggi, terutama di wilayah pesisiran. Jadi ketika bayi tersebut bisa bertahan hidup, itu termasuk seperti Eugenia ini, maka bayi tersebut sudah bisa dikatakan sangat sehat. Tapi semua berbeda ketika Eugenia bertambah usia. Setelah beberapa waktu, Eugenia mulai terlihat berbeda dari anak-anak seumurannya. Eugenia terlihat jauh lebih besar dan berat. Di umurnya yang baru 1 tahun, beratnya udah sangat melewati batas anak-anak di umur segitu. Perbedaan berat ini terlihat makin gak wajar karena saudara Eugenia yang lain itu ukuran dan beratnya normal, benar-benar berkebalikan dari Eugenia. Orang tuanya di sini mulai khawatir nih dan memutuskan untuk berkonsultasi pada dokter. Mungkin lebih ke tabib ya saat itu. Di sana si tabib ini menyarankan Eugenia untuk diet ketat sampai berat badannya bisa turun atau normal lah. Diet ketat tersebut menurut catatan beneran dilakukan oleh orang tuanya, tapi Eugenia kecil nggak pernah memberikan dampak yang signifikan akibat dari diet tersebut, malahan beratnya tambah besar. Tahun-tahun berlalu, Eugenia tumbuh menjadi balita yang sangat besar untuk seumurannya. Karena terlihat mencolok dan berbeda dari yang lain, Eugenia sering dijadikan bahan candaan oleh orang-orang di sekitar rumahnya. Melihat anaknya sering ditertawakan, tentunya orang tua Eugenia merasa risih. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan Eugenia di dalam rumah, biar Eugenia sendiri nggak dipermalukan oleh orang lain. Meskipun udah disembunyikan di dalam rumah, keberadaan Eugenia udah terlanjur menjadi topik hangat di kalangan orang-orang. Kayaknya orang-orang dulu itu ngegosip lebih parah dari orang-orang sekarang deh. Berita tentang si gadis raksasa udah tersebar sepanjang kota. Julukan gadis raksasa sendiri tentunya sangat menarik orang-orang asing saat itu. Mereka sampai ada yang rela beneran datengin rumahnya Eugenia cuma buat melihat seperti apa rupa si gadis raksasa. Ini benar-benar parah karena sampai niat datengin rumahnya cuma buat ngilangin rasa penasaran mereka doang, atau mungkin cuma buat ngeledekin si gadis kecil tersebut. Pada umur 6 tahun disebutkan Eugenia memiliki berat badan sampai 70 kg. Ditambah lagi karena nggak bisa keluar rumah karena takut diledekin kan dan jadi bahan bulian juga, Eugenia jadi cuma bisa diam di dalam kamar. Kalau di dalam kamar tentunya gerakannya jadi terbatas. Alhasil karena kurang bergerak, berat badannya Eugenia juga jadi tambah besar. Kemudian semua mulai berubah lagi ketika Eugenia mendapat undangan dari istana. Raja Charles II dari Spanyol mengundang Eugenia untuk datang ke istananya di Madrid. Jadi ketika Eugenia berumur 6 tahun, salah satu pembawa pesan dari istana datang pribadi ke rumahnya Eugenia, memberi kabar bahwa dia diundang untuk datang ke
istana oleh sang raja langsung. Bisa dibilang Charles II ini sama aja kayak orang-orang asing lainnya yang penasaran sama sosok gadis raksasa tersebut. Ya, jadi sosok gadis raksasa itu sampai ke telinganya raja. Dan tentu aja jadi topik hangat di mana-mana. Bedanya Charles ini punya kekuasaan untuk datengin langsung gadis tersebut ke istananya. Jadi dia nggak usah repot-repot kayak rakyat biasa yang lain yang perlu jauh-jauh ke rumahnya Eugenia cuma untuk menghilangkan rasa penasaran. Charles tinggal pakai jarinya aja, maka Eugenia bisa datang sendiri ke kediamannya. Itulah kekuatan bangsawan saat itu. Sebagai orang tua, Jos dan Antonia merasa keberatan dengan undangan tersebut. Mereka secara sekilas cukup tahu apa yang akan dihadapi oleh gadis kecil mereka yang baru berumur 6 tahun jika dibawa ke istana. Tapi di lain sisi, mereka berdua nggak punya pilihan lain. Nggak mungkin dong ya menolak undangan seorang raja di mana mereka sendiri cuma rakyat biasa. Barangkali nih ya, barangkali kalau berpikir sisi positifnya, mungkin aja kalau mereka memohon ke sang raja nantinya, maka sang raja bisa aja kan memberikan obat untuk mengurangi obesitas dari putri kecil mereka. Jadi setidaknya mereka berpikir positif nih, anaknya diundang ke kerajaan itu untuk dikasih obat. Di tahun 1680, akhirnya Eugenia yang baru berumur 6 tahun beserta kedua orang tuanya pergi ke istana sang raja. Sesampainya di istana, penjahit kerajaan langsung membuatkan Eugenia dress. Jadi sebelum bertemu raja, Eugenia udah berpakaian dengan lebih layak dan lebih pantas ya untuk berhadapan dengan raja. Tibalah saat bertemu dengan Raja Charles II, disebutkan sang raja terlihat terpukau dengan penampilan Eugenia. Eugenia disebut sebagai keajaiban alam yang terjadi di kerajaan. Setelah melihat penampilan unik Eugenia, Charles memutuskan bahwa Eugenia harus bergabung di istana bersamanya. Nanti kerajaan Charles sendiri yang akan mengurus gadis kecil tersebut, dan dengan segera menyuruh kedua orang tuanya Eugenia untuk tidak perlu khawatir. Orang tuanya tentu aja nggak bisa berbuat banyak, cuma bisa menyetujui pendapat sang raja. Di saat inilah Eugenia mendapat julukan barunya, yaitu La Monstrua, yang berarti monster kerajaan. Kalau dilihat sekilas, Charles terlihat menginvite Eugenia ini emang atas dasar kebaikan dan kemurahan hatinya. Di-invite untuk diberikan perawatan yang lebih baik lah. Tentunya sang raja tidak sepolos itu ya teman-teman. Di abad pertengahan ada tradisi terkenal di antara istana kerajaan yang ada di Eropa, yaitu untuk menjaga semua jenis karakter yang entertaining. Termasuk juga hal ini dilakukan di kerajaan Spanyol. Kerajaan Spanyol menyebut kelompok karakter yang entertaining ini, yang menghibur ini, sebagai gente de pleasure, atau bahasa Inggrisnya people of pleasure, alias orang-orang yang memberikan kesenangan. Charles II disebut sangat baik pada Eugenia sampai Eugenia dimasukkan dalam kelompok people of pleasure ini. People of pleasure itu sebenarnya apa sih? Jadi seperti namanya, yaitu orang-orang yang memberikan kesenangan. Orang-orang yang tergabung dalam people of pleasure ini adalah orang-orang dengan karakter unik. Termasuk diantaranya adalah pelawak, orang-orang yang maaf, kerdil, kemudian orang-orang yang lahir dengan istimewa. Bahkan sampai ada orang yang gila katanya di dalamnya. Intinya orang-orang yang tergolong unik hingga memberi kesenangan tersebut masuk ke golongan people of pleasure ini. Orang-orang di istana menggunakan people of pleasure ini sebagai bahan pelepas penat mereka, sebagai hiburan lah ya kasarnya. Jadi ketika Charles mengadakan pesta istana, maka orang-orang people of pleasure ini dimunculkan sebagai hiburan untuk tamu-tamu yang datang. Eugenia yang baru berumur 6 tahun juga termasuk nih ditampilkan di pesta tersebut. Parahnya lagi, tahu nggak gimana bentuk hiburan yang didapatkan dari penampilan Eugenia? Kan kayak buat apa sih dia ditampilin buat hiburan? Jadi para gadis-gadis bangsawan yang hadir di pesta tersebut akan berebutan untuk dilukis di sebelahnya Eugenia. Kenapa sampai diminta dilukis sebelahan? Itu untuk menunjukkan bahwa gadis-gadis bangsawan tersebut ramping. Mereka menekankan gini loh, secantik dan sebody goals ini nih aku jadinya kalau dibandingin sama gadis raksasa yang ada di sebelahku. Itu sebuah fakta yang sangat absurd, tapi di mata bangsawan saat itu, hal inilah yang memberikan kepuasan pribadi bagi mereka. Kesenangan yang mereka bisa dapatkan dari orang-orang istimewa kayak Eugenia. Setelah people of pleasures ini melakukan tugas mereka
untuk menghibur para bangsawan kerajaan, mereka nggak dapat uang sama sekali. Kayak bener-bener nggak ada untungnya bagi mereka selain bekerja untuk menerima ledekan, mereka cuma dapat tempat tinggal dan makan aja lah kasarannya. Padahal ya, sekalinya pesta diadakan itu bisa berjam-jam. Dan ya mereka harus menerima hinaan itu selama berjam-jam juga tanpa bayaran. Terus mereka ya nggak bisa ngelawan lah ya, nggak bisa berbuat apa-apa karena lawannya bangsawan yang punya kekuasaan. Bahkan kalau lagi jengkel nih ya, bisa aja si bangsawan ini marah-marah terus minta tolong sama sang raja untuk mengusir atau membuang people of pleasure ini. Orang-orang di dalam people of pleasure ini benar-benar dianggap sebagai objek, bukan manusia. Tujuan mereka cuma untuk menghibur bangsawan dan nasib mereka berada sepenuhnya di tangan para bangsawan itu. Tapi ada juga pendapat lain dari orang-orang di masa itu. Ada yang beranggapan bahwa dengan kamu bergabung menjadi anggota people of pleasure, itu artinya kamu beruntung karena kamu bisa dapat tempat tinggal yang hangat dan dapat makan yang memadai. Itu merupakan hal yang sulit bagi orang-orang yang ekonominya kurang saat itu. Kemudian yang berbeda dari Eugenia adalah Eugenia ini punya dua lukisan dirinya yang sangat terkenal sampai sekarang. Judul lukisannya adalah The Monster Cloth dan The Monster Undress. Sesuai namanya itu karena satu lukisannya dia pakai pakaian lengkap dan satunya lagi nggak pakai apa-apa. Itu untuk ngasih lihat keunikan tubuhnya sendiri. Kedua lukisan ini dibuat atas perintah langsung Charles II. Yang melukis juga bukan orang sembarangan, yang melukis adalah pelukis terkenal istana yang pernah ngelukis ratu sebelumnya. Sekarang kedua lukisan tersebut bahkan masih ada dan dipajang berdampingan. Bisa dilihat di salah satu museum yang ada di Madrid. Dari ekspresi Eugenia di lukisan ini, banyak yang berpendapat bahwa saat dilukis Eugenia merasa nggak nyaman dan cukup kesakitan. Apalagi nih ya, dilihat dari berat badannya saat itu sangat mungkin bikin gadis kecil tersebut merasa sakit untuk berdiri atau berpose selama berjam-jam. Apalagi dilukis saat itu kan cukup lama ya. Joan Cabeza sempat mendeskripsikan Eugenia kira-kira kayak gini. Eugenia berkulit pucat, kepala, leher, dan bagian lainnya seukuran dua kepala laki-laki dewasa. Perutnya sangat besar, sebesar perut wanita yang mau melahirkan. Betisnya sangat besar dan penuh dengan daging sampai orang-orang bakalan terkaget-kaget kalau ngelihat Eugenia secara langsung. Itu deskripsi yang sangat nggak bisa berkata-kata lah. Saat itu tentu nggak ada yang tahu sebenarnya apa penyebab dari tubuh besar Eugenia kecil. Tapi sekarang dengan ilmu yang tentunya jauh lebih maju, orang-orang berpendapat bahwa Eugenia mengalami yang namanya Prader-Willi syndrome. Sindrom ini disebabkan oleh hilangnya fungsi kromosom 15 yang diturunkan oleh si ayah. Jadi anak-anak dengan sindrom ini akan selalu merasa lapar dan berakhir dengan obesitas serta diabetes tipe 2. Gejala dari sindrom ini disebut sangat mirip dengan catatan kondisi Eugenia, meskipun nggak bisa dipastikan 100% ya. Selama hidupnya di kerajaan, Eugenia secara konstan mendapat ejekan setiap dia berjalan di istana. Eugenia juga mengalami kesulitan dalam beraktivitas karena berat badannya. Bahkan disebut Eugenia ini nggak pernah yang namanya menstruasi karena kesehatannya yang memburuk. Dan menurut catatan juga, meskipun sering menerima ejekan dan harus menghadapi penyakit yang dideritanya, Eugenia ternyata tetap merasa bahagia tinggal di istana. Bahkan dia dikenal sebagai gadis yang menyenangkan, yang bikin orang-orang di istana selalu happy kalau ada dia. Itu menurut catatan ya. Sayangnya Eugenia meninggal di tahun 1699 ketika usianya baru sekitar 24 tahun. Dia menghabiskan 18 tahunnya hidup di istana dan kematiannya sendiri tidak diketahui secara pasti. Tapi bisa diduga itu berkaitan dengan obesitasnya. Gimana menurut kalian tentang cerita Eugenia kali ini? Sepertinya kisah Eugenia ini menjadi inspirasi dari salah satu film ya. Kalian bisa tebak nggak? Komen di bawah ya kalau misalnya kalian tahu dan ceritakan pendapat kalian mengenai Eugenia ini. Jangan lupa di like dan subscribe juga. Thank you udah dengerin ceritaku. Bye-bye.